Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tasyakur Daily yang dirahmati Allah, bagi sahabat yang sudah kehilangan orang tua, bukan berarti kita tidak bisa melakukan cara untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Apalagi anak yang soleh adalah salah satu penyelamat untuk orang tua yang bisa menjadi amal jariah bagi orang tua yang sudah meninggal. Berikut adalah cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia agar kita bisa menjadi anak yang soleh dan mengalirkan kebaikan untuk orang tua. Yang pertama yaitu mendoakan kebaikan untuk mereka. Salah satu hal yang membuat kita bisa tetap berbakti kepada orang tua adalah senantiasa mendoakannya dalam sujud dan sholat kita. Doakan kebaikan, mohonkanlah ampunan atasnya, dan berharaplah bahwa setiap amal kebaikannya bisa diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita mendoakan mereka, jangan lupa bahwa kita pun harus senantiasa memperbaiki diri, karena doa yang mustajab adalah doa dari anak-anak yang soleh. Terlepas dari apapun kesalahan orang tua kita, namun sebagai anak, tugas kita harus tetap mendoakan, karena bagaimanapun mereka tetap orang tua yang sudah membesarkan kita. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi janji yang ditinggalkan. Janji adalah hutang yang harus dibayar dan dipenuhi, termasuk bagi mereka yang sudah meninggal. Janji bisa saja ditagih di akhirat kelak. Sebagai anak, kita bisa berbakti pada orang tua dengan jalan memenuhi janji yang ditinggalkan atau hutang-hutangnya yang belum dibayarkan. Dengan keikhlasan hati tentunya, ini bukan saja menjadi penyelamat orang tua kita di akhirat, namun juga jadi kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu membangun silaturahmi dengan kerabat atau keluarga yang ditinggalkan.
Ditinggalkan oleh seseorang bukan saja menjadi kesedihan bagi seorang anak, melainkan keluarga dekat juga sama. Membangun silaturahmi dengan kerabat orang tua yang sudah meninggal menjadi kebaikan seperti yang sudah hadis di atas sebutkan. Hal ini akan menjaga keutuhan hubungan keluarga, persahabatan, walaupun orang tua kita sudah tiada. Tentunya ini juga akan membahagiakan orang tua dan kerabat yang ditinggalkan tetap merasa ada kehadirannya dengan keturunannya yang masih tetap bersilaturahmi. Tentunya jangan menyepelekan silaturahmi, karena ini juga salah satu terbukanya pintu rezeki. Kemudian yang keempat yaitu menutupi aib dan keburukannya. Jangan sedikit pun kita membuka dan membicarakan aib atau keburukan dari orang tua kita, baik saat masih ada di dunia atau saat sudah meninggal. Tutuplah rapat aibnya, jangan diumbar ke sembarang orang. Mohonkanlah ampun atas kesalahannya, bukan malah melaknat atau membukanya kepada orang-orang. Menjaga aib mereka sama dengan menjaga aib diri kita sendiri. Dalam ajaran Islam, jangankan membuka aib orang tua, membuka aib orang lain yang mungkin tidak kita kenal pun juga tidak boleh. Kenanglah kebaikannya, ceritakan hal baiknya, dan mohon maaflah kepada orang-orang yang mengenalnya, agar mereka juga mau memaafkannya. Kemudian yang kelima yaitu mengalirkan kebaikan dengan wakaf. Sebagai anak yang berbakti, kita juga bisa mengalirkan kebaikan untuk orang tua kita dengan berwakaf atas nama mereka. Dalam Islam, hal ini diperbolehkan sebagaimana sebuah hadis. Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW saat ibunya meninggal dunia dan ia tidak berada di tempat. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat. Apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Saat berkata, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, wakaf atas nama orang tua adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan juga sebagai tanda bakti. Wakaf adalah salah satu amal jariah yang pahalanya tidak terputus selagi manfaatnya terus ada dan berkembang. Ibadah inilah yang juga senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya semasa hidup. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.